Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku semuanya dengan Pak Yatno pada pembelajaran kali ini. Anak-anakku SMP ITS Salam Sanden kelas 8 dimanapun berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pluralitas agama. Kita perdalam lagi mengenai keberagaman atau keanekaragaman atau pluralitas agama di negara Republik Indonesia ini. Tapi sebelumnya marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran IPS bersama Pak Yatno dalam materi pluralitas agama ini akan berjalan lancar seawal dari sampai akhir pembahasan kali ini. Anak-anakku semuanya sudah melaksanakan zikir pagi dan sholat duha untuk mengawali kegiatan di hari ini. Mudah-mudahan dengan anak-anakku semuanya mengawalinya dengan zikir pagi dan sholat duha akan membawa keberkahan aktivitas yang anak-anakku semuanya lakukan pada pagi hari ini sampai nanti sore. Lanjut saja, kita perdalam pembahasan materi tentang pluralitas agama yang ada di negara kita Republik Indonesia yang diakui oleh negara, yakni kita bahas mengenai pluralitas agama di Indonesia. Ada berapa macam agama yang diakui di Indonesia bersama Pak Yatno kali ini. Nah, ini suara kokok ayam jantannya udah mulai mengiringi pembelajaran kali ini. Lanjut. Agama-agama yang diakui di negara Indonesia, yakni yang pertama adalah agama Islam. Ini agama yang mayoritas dipeluk oleh penduduk Indonesia atau yang dominan di negara kita Republik Indonesia ini. Agama Islam masuk sekitar abad 7 Masehi. Ini ada kurang lebih 87,2% dari total penduduk Indonesia penganut agama Islam. 87,2% dari total penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 2010. Kemudian masuk melalui perdagangan agama Islam ini. Masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan, para pedagang saudagar yang datang ke Indonesia. Juga melalui pendekatan kultural. Juga melalui pendidikan. Nah, yang membawa itu dengan menyebarkan pendidikan lewat akumulasi budaya yang dibawa oleh para saudagar yang pemeluk agama Islam. Juga melalui kekuatan politik, yaitu dukungan para sultan-sultan. Di kala itu di kerajaan yang ada di Indonesia, para sultan yang mendukung. Karena sultan lebih dahulu memeluk Islam, kemudian pengikutnya adalah para rakyatnya juga banyak yang mengikuti ajaran Islam. Nah, agama Islam ini dominan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Madura. Tentu kalian anak-anak semuanya sudah jelas paham bahwa agama Islam dibawa ajaran ini oleh Nabi Muhammad SAW. Ini berdasarkan kitab sucinya yaitu dari Al-Quran. Kemudian tempat ibadah umat Islam, agama Islam ini adalah masjid, adanya langgar atau suro. Ini tempat-tempat ibadah. Hari besarnya agama Islam, hari besar itu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Hijriah, dan juga Isra Mi'raj, itu hari-hari besar umat Islam. Next, lanjut. Kemudian agama Kristen Protestan ini masuk ke negara Indonesia kurang lebih sekitar abad 16
pada masa kolonial Belanda ketika VOC ya datang ke Indonesia. Ini berkembang dengan pesat pada abad 20 agama Kristen Protestan di Indonesia, yaitu dengan adanya misionaris dari Eropa. Dengan sengaja datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Kristen Protestan. Meskipun datangnya ke Indonesia juga dengan mencari tujuan sisi lain, seperti mencari rempah-rempah dan lainnya. Tapi juga ada misi untuk menyebarkan agama Kristen Protestan ini. Di negara kita Indonesia ini, pengamaluk agama Kristen Protestan ada kurang lebih 6,96% dari total penduduk Indonesia. Ini yang banyak dominan agama Kristen Protestan di Papua, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Persentasenya di Papua itu ada 65,48%, di Sulawesi Utara itu ada 63,60%, sedangkan di Papua Barat itu sekitar 53,77% persentasenya. Kemudian dibawa agama Kristen Protestan ini oleh Yesus Kristus dengan kitab sucinya yaitu Alkitab. Tempat ibadah mereka agama Protestan ini gereja. Sedangkan hari besar agama Kristen Protestan adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, hari kenaikan Isa Al-Masih, itu hari-hari besar agama mereka. Next, lanjut. Yang ketiga adalah yang diakui negara kita, agama Kristen Katolik. Ini masuk ke Indonesia kurang lebih abad 16 dan 17. Ini bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis ya ke Indonesia. Penyebaran di Indonesia Timur itu meliputi Maluku, Flores, dan Nusa Tenggara Timur. Mereka datang ke Indonesia Portugis ini mencari rempah-rempah di samping menyebarkan agama atau misionaris agama. Dan berkembang di Jawa pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels di Batavia, yaitu awal abad 19 dengan berdirinya gereja pertama kali, yaitu pada tahun 1807. Ini. Persentase agama Kristen Katolik di Indonesia ada 2,9% dari total penduduk Indonesia pada sensus tahun 2010. Ini sama agama Kristen Katolik dibawa oleh Yesus Kristus. Kitab sucinya juga sama dengan agama Protestan, yaitu kitab sucinya Alkitab. Tempat ibadahnya juga sama, gereja. Kemudian hari besarnya sama juga, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Karena agama Kristen Katolik dengan Kristen Protestan itu hampir sama dan sama kitab sucinya ini. Next, lanjut. Yang keempat adalah agama Hindu. Ini juga diakui oleh negara Republik Indonesia. Agama Hindu ini masuk ke Indonesia pada abad pertama era Masehi. Ya, ini jagonya udah mengiringi ya. Ditandai dengan berdirinya kerajaan Kute dan Tarumanegara. Kute dan Tarumanegara. Ini di Kalimantan ya. Agama Hindu masuk Indonesia ini berpengaruh sangat penting, yakni dengan berakhirnya masa prasejarah di Indonesia dan memasuki zaman sejarah serta mendorong ya terjadinya perubahan susunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Totalitas pengamaluk agama Hindu di Indonesia ada kurang lebih 3% dari total penduduk Indonesia pada sensus 2010. Ya, ini di Bali itu ada 83,46%. Kemudian di Sulawesi ini yang dominan ada 3,78%. Sulawesi Tengah. Kitab suci agama Hindu ini adalah Weda. Sedang tempat ibadahnya Pura. Hari besar mereka agama Hindu yaitu hari besar Galungan, Kuningan, Nyepi, Pagarwesi, Siwaratri, dan Saraswati, Purnama, dan Tilem. Itu hari-hari besar agama Hindu ya. Next, lanjut.
Agama yang diakui di Indonesia yang kelima adalah agama Buddha. Ini masuk ke negara Indonesia awal abad pertama juga, yaitu ditandai dengan kerajaan Sriwijaya pada abad 7. Ini mulai berperan penting ya. Kiprahnya agama Buddha berperan penting di negara Indonesia itu pada abad ke-7, yaitu masa kerajaan Sriwijaya. Ini di Sumatera ya. Agama Buddha ini masuk Indonesia juga melalui jalur perdagangan laut para saudagar yang Bapak. Dari catatan seorang sarjana dari Cina yaitu I Ching, ini melakukan perjalanan ke India dan Nusantara. Ini juga biarawan Buddha yang berkunjung, yakni Atisa dan Dharmapala. Ini seorang profesor dari Nalanda dan Vajrabodhi dari India Selatan. Ini membuktikan bahwa di Sriwijaya itu berkembang pesat agama Buddha di kala itu. Prosentasenya yaitu 0,72% dari total penduduk Indonesia pada sensus tahun 2010, sensus penduduk. Agama Buddha dibawa oleh ajarannya oleh Siddhartha Gautama dengan kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadah mereka yaitu vihara dan kelenteng. Ini sekaligus sebagai tempat tinggal para biku ya, yaitu pemimpin agama Buddha. Hari raya mereka agama Buddha adalah Waisak, Magha Puja, Katina dan Ashada. Ini juga hampir mirip dengan agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan yang agama Hindu dan Buddha ini, karena seperti ibaratnya sempalannya, tapi sumbernya hampir sama. Ini agama Buddha. Next lanjut, agama Konghucu ini yang diakui agama ke-6. Dibawa oleh komunitas Konfusian bersama tentara Tartar ke kerajaan Singosari yang kala itu. Yaitu agama Konghucu ditandai pada tahun 1688 dibangun kelenteng Tianhokiang Yong di Makassar. Tahun 1819 dibangun kelenteng Ban Hing Yong di Manado. Dan tahun 1883 dibangun kelenteng Bun Tiang Su di Surabaya. Agama Konghucu ini memiliki kitab sucinya Si Su Wu Ching. Persentase yaitu dari penduduk Indonesia 0,05% dari total penduduk Indonesia. Tempat ibadah orang agama Konghucu ini adalah kelenteng atau litang. Dan hari besar mereka adalah tahun baru Imlek dan Cap Gomeh. Itulah agama-agama di Indonesia yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Demikian dari Pak Yono. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan anak-anak semua semakin paham tentang pluralitas agama yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih. Tetap semangat belajar. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.